Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatayat dan pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah. Tak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tahukah sahabat, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana amal kebaikan yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin, yang artinya setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kelipatan hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Maka dari itu, marilah kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan yang hanya tersisa beberapa hari saja. Bagaimana caranya? Caranya dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, dengan membaca Al-Quran misalnya. Kalau di bulan selain Ramadan, kita membaca Al-Quran satu hari hanya 2 halaman, 3 halaman, atau bahkan tidak membaca sama sekali. Nah, ketika bulan Ramadan, kita tingkatkan kualitasnya dengan menambah halaman-halaman yang kita baca. Dari 2 halaman atau 3 halaman, ditambah menjadi 4 halaman, 5 halaman, atau bahkan sampai 1 juz dan lebih banyak lagi. Lebih banyak amal ibadah yang kita kerjakan, maka pahala yang kita dapatkan tentunya lebih berlipat-lipat. Bisa juga dengan memperbanyak sedekah misalnya, atau dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah seperti sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, dan masih banyak lagi. Itu semua bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita agar ibadah kita bisa maksimal. Sahabat Fatayat dan pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah. Nah, mumpung ini membahas tentang sholat, akan saya singgung sedikit tentang syarat sahnya sholat. Salah satu syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Sedangkan aurat antara laki-laki dan perempuan ketika sholat itu berbeda. Kalau perempuan, aurat ketika sholat adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi perlu kita pahami, rambut ini ketika sholat adalah aurat. Maka ketika kita sholat, kok rambut kita ada yang terlihat meskipun hanya 1 helai, maka otomatis sholat kita tidak sah. Begitupun ini anggota yang ada di bawah dagu. Anggota yang ada di bawah dagu ini bukan termasuk wajah, jadi ketika sholat juga harus tertutup sempurna. Berbeda dengan orang laki-laki. Kalau orang laki-laki, aurat ketika sholat hanyalah anggota antara pusar dan lutut. Jadi nuwun sewu, semisal ada orang laki-laki melakukan sholat hanya memakai sarung saja atau hanya memakai celana saja, nggak pakai baju, itu sholatnya sudah dikatakan sah dengan catatan anggota antara pusar dan lutut tertutup sempurna. Nah, semoga sedikit uraian ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Mie kuah ditambah kecap, kecap enak dari Jakarta. Sepatah kata yang saya ucap, semoga berguna untuk kita semua. Akhiru qauli, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.